Rekan sosiologi, pembahasan kita berikutnya adalah tentang pengertian disintegrasi sosial, gejala, penyebab, bentuk, contoh, dan upaya penanggulangannya. Pengertian disintegrasi sosial. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Disintegrasi sosial merupakan suatu proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah-pisah satu sama lain. Disintegrasi sosial terjadi akibat hilangnya ikatan bersama yang mempersatukan anggota kelompok satu dengan yang lain. Ikatan bersama tersebut dapat berupa nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti norma dan nilai-nilai dasar yang ditaati bersama, atau juga berupa sebuah ikatan yang berbentuk organisasi kelembagaan yang menyatukan anggota masyarakat. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah heterogenitas etnis dan linguistik yang rendah. Terdapat beberapa pengertian disintegrasi sosial dari beberapa referensi. Silakan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya gejala disintegrasi sosial. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Yang kelima, tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Yang keenam, kerap kali terjadi proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu atau kelompok, perang urat saraf, dan seterusnya. Berikutnya penyebab disintegrasi sosial. Yang pertama, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor signifikan dalam mengawali lahirnya krisis di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan sosial. Yang kedua, krisis politik berupa perpecahan elit di tingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis politik juga bisa dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis ekonomi. Yang ketiga, krisis sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat atau suku, agama, ras. Jadi, dikala krisis ekonomi sudah semakin parah, yang akibatnya antara lain terlihat melalui rontoknya berbagai sektor usaha, naiknya jumlah pengangguran, dan meroketnya harga berbagai produk, maka kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan kohesi sosial terancam robek. Suasana kebersamaan akan pupus dan saling percaya akan terus menipis. Yang keempat, intervensi internasional yang bertujuan memecah belah seraya mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pasca disintegrasi. Yang kelima, demoralisasi tentara dan polisi dalam bentuk pupusnya keyakinan mereka atas makna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bayangkari negara. Demoralisasi itu pada kadar yang rendah dipengaruhi oleh merosotnya nilai gaji yang mereka terima akibat krisis ekonomi. Berikutnya bentuk disintegrasi sosial. Yang pertama, pergolakan daerah. Terjadi dikarenakan adanya suatu kesenjangan berupa kesenjangan dalam hal kebijakan politik, kesenjangan
kesenjangan ketidakadilan, kesenjangan masalah etnis, kesenjangan konflik agama, dan sebagainya. Yang kedua, demonstrasi merupakan fenomena yang seringkali kita temukan. Dinamika yang terjadi dalam bidang ketatanegaraan di era reformasi yang turut mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Sebelum era reformasi, rakyat mempunyai keterbatasan dalam menyuarakan aspirasinya secara langsung. Yang ketiga, kriminalitas. Perkembangan teknologi membawa dampak pada disintegrasi sosial. Saat ini, tindak kriminalitas tidak hanya yang bersifat kasat mata saja, misalnya perampokan, pembunuhan, pencurian, penjamretan, pembegalan, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengakibatkan berkembangnya variasi modus dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Yang keempat, kenakalan remaja merupakan suatu kegiatan antisosial yang diperbuat oleh seseorang yang beranjak dewasa atau remaja. Bila hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa, bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau crime. Berikutnya contoh disintegrasi sosial. Yang pertama, pembangunan jalan tol. Misalnya pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol dari sebuah kota ke kota lainnya. Jalan tol tersebut akan melewati tanah, kebun, sawah, bahkan pemukiman warga. Itu berarti akan ada penggusuran. Setiap unsur dalam masalah ini, masyarakat dan pemerintah saling memaksakan kehendak. Dengan kekuasaannya, pemerintah mengerahkan polisi dan tentara untuk mengamankan jalannya penggusuran. Sementara warga bertahan mati-matian dan tidak mau digusur karena akan menyengsarakan hidup mereka sendiri. Tentu keadaan semacam ini akan menimbulkan disintegrasi sosial. Contoh yang kedua, GAM di Aceh. GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul Islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Contoh yang ketiga, konflik Papua. Sudah lama tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horizontal antar warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telah mengorbankan banyak orang. Konflik ini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masih adanya konflik ini secara jelas memperlihatkan oleh adanya tuntutan merdeka dan referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsung aksi pengembalian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Berikutnya, penanggulangan disintegrasi sosial. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu, dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, membangun kelembagaan atau peranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Yang kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Sekian saja pemaparan kami tentang konsep disintegrasi sosial. Pembahasan berikutnya adalah tentang konsep reintegrasi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.